Halo semuanya, selamat bertemu lagi. Kali ini saya akan bawakan rangkuman lengkap film Train to Busan 2 yang ceritanya gak beda jauh sama Train to Busan pertama. Kalau yang pertama kan awal mula kejadian virus zombie dari rusa yang terinfeksi kemudian menyebar ke manusia. Dan yang selamat cuma ibu hamil sama satu anak perempuan. Untuk Train to Busan yang kedua, penyebaran wabah virus melalui manusia yang diangkut oleh kapal dari Korea ke Hong Kong. Dan subscribe serta aktifkan loncengnya dulu biar si Mimin semangat buat upload film terbaru lagi. Lanjut ke filmnya. Pembukaan diperlihatkan seorang aktor utama bernama Si Jeon Seok, panggil aja Si Jeon, yang mengendarai mobil bersama dengan wanita dan satu anak laki-lakinya, yang kemudian berpapasan dengan suami istri dan satu anak perempuan yang meminta tolong agar anaknya diantar ke pelabuhan. Tapi Si Jeon terdiam dan pergi begitu saja, dasar gak ada akhlak. Ternyata Si Jeon adalah kapten dari sebuah kapal yang akan mengantar umat manusia yang masih selamat untuk pergi menuju ke Hong Kong. Akan tetapi karena tidak telitinya mereka dalam melihat situasi dan kondisi para penumpang, dan ternyata salah satunya sudah terinfeksi. Ketika bocah laki-laki mengambil bola yang ia bawa dan melihat orang tersebut kejang-kejang dan berubah menjadi siluman kampret yang bikin penumpang satu kapal menjadi gaduh. Hampir seluruh penumpang termasuk wanita dan laki-lakinya terinfeksi. Dan iklan dari mana lagi ini gak ada akhlak. Dan lanjut ke adegan istri yang rela dimakan para pelakor demi sang anak kampret tersayang di depan mata suaminya sendiri. Emang dasar nih film gak ada akhlak semua. Dan ternyata semua itu hanya kejadian 4 tahun yang lalu di negara Korea yang kini telah menyebar di negara Hong Kong. Dan film Train to Busan 2 pun dibuka, yang mana diperlihatkan si John berambut panjang yang sedang tidur diganggu oleh anak buahnya si bos, yang mana mereka mengajak si John untuk mengambil harta karun bersama dengan adiknya di negara Korea yang bernilai 20.000 US dollar dalam truk. Yang pasti mereka maulah, coba aja di masa pandemi gini dikasih duit banyak, mana ada yang nolak. Dan mereka berempat pun sampai di negara Korea, yang disebutkan namanya cuma aktor utama saja dan beberapa aktor pemeran. Untuk aktor tambahan gak ada sebutan namanya ya gengs. Ketika si John melihat rumah kaca lewat kacamata snipernya, dia terkejut dengan banyaknya zombie-zombie yang bertumbukan, dan bulan fajar pun tiba yang semakin memperjelas penampakan mereka. Dan si John bersama kawan-kawannya pun menemukan truk bernomor 641 yang isinya harta karun tersebut. Tapi ketika salah satu temannya mencoba menyingkirkan drivernya yang dikira sudah mati, ternyata terbangun, dan karena ketolilannya membuat suara klakson truk berbunyi dan para kampret pun datang. Si John dan kawan-kawan pun pergi dengan harta karunnya, tapi ternyata ada unit 631 yang menghalangi mereka dengan menembakkan petasan yang membuat para kampret berdatangan. Si John pun menabrak dan terlempar keluar dari truknya, sedangkan kawan-kawannya dimakan semua sama mereka. Ketika si John diterkam oleh zombie, tiba-tiba muncul mobil sport yang menyelamatkannya. Kakak perempuan yang bernama Yojin dan adiknya si Johnny. Jin ahli dalam mensopir dan menzigzag para kampret sehingga mereka bertubrukan hingga si John pingsan. Yang kemudian si Johnny, adiknya yang pintar bermain mobil remote guna mengalihkan perhatian zombie agar tidak menghalangi jalan mereka.
Kemudian muncul unit 631 yang membunuh teman-teman si John dengan sadis dan membawa harta karun serta satu temannya yang masih bersembunyi di dalam truk. Ketika si John sampai di dalam rumah si Jin, dia melihat ibunya yang membuat ingatan masa lalunya muncul. Ternyata mereka adalah orang yang pada scene pembukaan tidak ia tolong. Lanjut ke temannya yang disiksa sebagai hiburan dengan cara mengadu manusia dengan zombie agar saling membunuh atau bertahan hidup. Kemudian si John dan tante-tante mencoba merebut hartanya kembali dengan cara melewati lubang bawah tanah. Bos dari unit 631 yang mengetahui bahwa ada harta karun, dia pun mencoba mengalihkan perhatian para penonton agar mereka terus bermain dengan hiburan mereka selama 1 hari, yang dimana dia memanfaatkan untuk kabur membawa harta karunnya tersebut. Tante dan si John pun menemukan harta karunnya, kemudian menyelamatkan temannya yang disiksa dengan menghidupkan bom asap untuk menghalangi penglihatan mereka. Terjadilah tembakan unit 631 dan temannya si John tertembak mati. Dan ketika unit 631 yang akan menembak si John, tiba-tiba tante datang membawa truknya dan menabrak tembok markas mereka. Terjadilah kejar-kejaran yang mana unit 631 menghidupkan lampu penerang untuk mengundang para si kampret agar menghalangi jalan mereka. Dengan kecerdasannya si John, mereka pun lengser dengan para kampret yang runtuh dari rumah kaca yang si John tembakkan. Si Johnny yang senang karena hampir sampai di depan kapal dan tertabrak oleh bos 631 karena kelalaiannya yang membuat si Jin akan ditembak jika mereka tak menyerahkan harta karunnya. Kemudian si Johnny yang mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mobil remote malah mengancam nyawa kakeknya, dan bos pun pergi dengan senang membawa harta karunnya. Akan tetapi si bos terkena tipu. Di sana dia dibunuh oleh orang-orang Hong Kong dan membuat suara yang terdengar oleh para zombie. Mereka pun mati. Helikopter pun datang dan menjemput keluarga si John dan tante-tante serta putri-putrinya, dan mereka pun selamat. BTW scene terakhir nggak gue liatin soalnya isinya bawang semua, bikin baper. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.